Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Alhamdulillah, sesungguhnya puji-pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga dari keburukan amal yang kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah biarkan dia dalam kesesatan tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'd. Fa innal asdiqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruknya perkara dalam agama adalah perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara baru yang diada-adakan adalah akan menuju kepada kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan akan berakhir pada naudzubillah, pada neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama dengan majelis Uhibbus Sunnah, teman-teman dari sastra pendidikan sastra Arab Universitas Pendidikan Indonesia yang telah mengundang kami pada pagi ini untuk mengadakan pengajian mengenai syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sekilas mengenai kitab Arba'in An-Nawawiyah adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, yang beliau lahir tahun 631 Hijriyah, 631 Hijriyah, dan meninggal 45 tahun berikutnya. Beliau salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'iyah yang beliau memiliki karya tulis yang sangat banyak. Walaupun beliau tidak menikah dan meninggal umur 45, beliau memiliki karya tulis yang sangat banyak dan juga sangat bermanfaat bagi umat. Di antaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin yang dibacakan, kata salah seorang ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa hampir di setiap masjid seluruh dunia ini dari berbagai madhab hampir dipastikan pasti ada jamaah yang punya atau ada masjid yang punya, karena saking populernya buku tersebut. Dan juga hadis atau buku yang Arba'in Nawawiyah yang berisikan mengenai 42 hadis-hadis penting yang menjadi fondasi agama Islam dari berbagai bidang keilmuan, fikih ataupun akidah dan akhlak yang beliau kumpulkan. Ini pun termasuk hadis yang sangat atau buku yang sangat populer dan dikaji di berbagai kalangan. Arba'in Nawawiyah. Beliau meninggal 45 tahun dari 631, akan tetapi karyanya sampai Masya Allah sampai sekarang kita bisa nikmati, dan itu menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin karena bersihnya niat beliau dalam mengajarkan ilmu, sehingga efeknya, kebarokahan ilmu tersebut bisa kita rasakan bahkan 800 tahun kemudian, seperti sekarang kita yang hidup tahun 1442 Hijriyah. Taib. Hadis yang pertama yang akan kita bahas adalah, sebelumnya mungkin ada peserta dari ibu-ibu yang hadir. Bila kita berbicara hadis, mungkin sedikit dijelaskan. Hadis adalah ma'udifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu adalah semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari perkataan beliau, au fi'lin, atau perbuatan beliau, ataupun sikap setuju beliau. Sikap setuju itu beliau ini contohnya apabila beliau melihat salah seorang sahabat melakukan perbuatan, beliau katakan persetujuannya, ataupun beliau diamkan, maka itu termasuk bagian dari hadis, ataupun juga sering disebut juga sebagai sunnah. Dan hadis yang kita akan bahas pada hari ini adalah hadis yang sangat agung,
yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam buku Sahihnya sebagai hadis pertama, dan juga Imam Nawawi sebagai hadis pertama mengawali kitabnya. Hadisnya adalah, akan saya bacakan bagi peserta yang juga ingin sambil sama-sama mendapatkan faidah, mungkin bisa lihat banyak PDF-nya ya, ataupun juga banyak aplikasi hadis arba'in, maka bisa dilihat hadisnya. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Amirul Mu'minin. Amirul Mu'minin ini adalah julukan yang artinya pemimpin kaum mukminin. Julukan yang diberikan pertama kali kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya ketika zamannya Abu Bakar, beliau disebut sebagai Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sejak kepemimpinan Umar ibn Khattab yang beliau memimpin ketika Abu Bakar meninggal, kemudian sebelum meninggal Abu Bakar mewasiatkan bahwa yang menggantikannya adalah Umar ibn Khattab. Sejak beliau memimpin, beliau dijuluki sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin kaum mukmin, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Abi Hafsin, ayahnya Hafsin. Ibunda kita semua adalah Hafsah. Beliau anaknya Umar ibn Khattab. Hafsah adalah istrinya Nabi Muhammad SAW, sehingga merupakan dari Ummahatul Mukminin atau ibu kaum mukminin. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Artinya beliau mendengar langsung ketika beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar langsung. Karena Umar bin Khattab, cara beliau menuntut ilmu, selain beliau terkadang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang beliau bila tidak sempat karena beliau juga mempunyai usaha, biasanya beliau satu hari beliau usaha, satu hari kemudian beliau belajar kepada Nabi SAW. Ketika beliau usaha, misalnya berpergian ataupun berdagang, beliau meminta kepada tetangganya untuk pergi kepada Nabi SAW. Untuk pergi kepada Nabi SAW untuk belajar, dan setelahnya kemudian diajarkan kepada Umar ibn Khattab. Namun kali ini ketika beliau mengatakan sami'tu Rasulullah SAW, ini memberikan faidah bahwa beliau mendengar langsung dari Nabi SAW. Bahwasanya Nabi kita yang mulia berkata, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat-niatnya. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'im ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya atau kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya dianggap sebagai hijrah yang syar'i atau hijrah yang memang diinginkan oleh syariat, yaitu bahwa dia hijrah kepada Allah dengan tujuan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, adapun bila seseorang hijrah karena menginginkan dunia, yang dia harapkan, aw imra'atin yankihuha, ataupun karena wanita yang dia hendak nikahi, maka hijrahnya tersebut dinilai sesuai dengan tujuan dia hendak berhijrah. Hadis ini hadis yang sangat mulia. Imam An-Nawawi menyebutkan rawahu Imam al-Muhadditsin, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barnisbah Al-Bukhari, ya, Imam Bukhari, nama lengkapnya tadi yang kami sebutkan.
Yang kedua juga diriwayatkan oleh Abul Husain Muslim ibn Hajjaj ibn al-Muslim al-Quwaisiri an-Naisaburi, Imam Muslim, yang mereka tulis dalam fi sahihaihima, dalam kitab sahih mereka. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim masing-masing memiliki kitab yang kita ketahui, kitab sahihnya, yang mereka tulis hadis tersebut dalam kitab sahih mereka, ya. Yang kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwa kedua kitab tersebut as-sahul kutubi al-musannafah, merupakan kitab yang paling sahih yang pernah ditulis oleh manusia. Subhanallah. Artinya kitab yang paling bisa dipertanggungjawabkan isinya. Setelah Al-Quran, maka dia adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan banyak pelajaran bagi kita, dan para ulama menyebutkan keutamaannya yang sangat besar mengenai hadis ini. Para ulama menyebutkan mengenai keagungan hadis ini, antara lain disebutkan oleh salah seorang ulama, yaitu Abdurrahman ibn Mahdi. Beliau mengatakan, "Lau sunaftu kitaban fil abwabil la ja'altu haditha Umar ibn al-Khattab fi kulli babin." Andaikan aku menulis sebuah buku, maka aku akan menjadikan hadis Umar ibn Khattab tadi mengenai niat tadi di setiap bab yang aku tulis. Di setiap bab yang aku tulis. Jadi menunjukkan pentingnya hadis tersebut mengenai niat tersebut. Hadis tadi kita ulang, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat-niatnya. Ya. Artinya niat seseorang ketika beribadah, ketika beramal itu ada macam-macam. Tapi menurut para ulama, ketika disebutkan niat di sini yang berhubungan dengan niat dalam hadis ini yang berhubungan dengan agama, tidak terlepas dari dua hal. Ya, tidak terlepas dari dua hal. Antara lain sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, salah seorang ulama besar yang dia penulis kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan niat di dalam agama di sini tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama adalah niat yang berhubungan dengan ibadah seseorang, ya, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Dan juga untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Ya. Itu menurut Ibnu Rajab. Dan juga ya, ada ulama yang kemudian juga membaginya menjadi tiga. Niat yang dibahas adalah niat yang tadi membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, dan juga membedakan antara ibadah dengan adat. Dan yang ketiga adalah yang menjadi pokok pembahasan dalam masalah niat adalah niat seseorang ketika beribadah, apakah tujuannya kepada Allah ataupun kepada selain Allah. Dan ini berhubungan dengan akidah. Kalau yang dua tadi banyak berhubungan dengan fikih, adapun yang terakhir berhubungan dengan masalah akidah. Apakah niatnya ketika beribadah hanya bagi Allah semata ataupun kepada selainnya? Ataupun kepada selainnya. Ya. Yang pertama yang tadi disebutkan, bahwa niat itu bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Contohnya, seseorang bisa sholat bersampingan, namun seseorang bisa jadi melaksanakan dua sholat yang berbeda. Satu sholat sunat, satunya lagi sholat zuhur misalnya, ya. Karena misalnya dia sholat sunat qobliyah sebelum zuhur. Karena sholat sunat qobliyah ini disebutkan dalam sejumlah riwayat bisa 4 rakaat. Dengan tata cara bisa 2 rakaat, ataupun bisa sekaligus 4 rakaat sebagaimana sholat zuhur. Bentuknya sama, waktunya hampir bersamaan, tapi bisa jadi kedua orang yang sholat tersebut, ya, melakukan sholat yang satu yang sunnah, satu lagi fardu. Ya. Kemudian juga ketika seseorang misalnya mengkodok ketika dia tertidur sholatnya, subuh misalnya tertinggal karena tertidur, lalu dia terbangun teringat pukul 12.
kemudian dia sholat 2 rakaat dulu dengan niat subuh, ya. Maka yang membedakan dia dengan sholat qobliyah zuhur adalah niat yang ada di dalam hatinya. Oleh karenanya itu para ulama mengatakan ketika seseorang akan beribadah, contohnya ketika sholat, seseorang hendaknya ya ketika akan takbir selalu menyertakan niat, dia akan sholat apa nih? Walaupun tidak disyariatkan untuk talaffuz, untuk meniatkan dengan ucapan. Misalnya nawaitu usolli salat zuhri 4 rakaatin, seperti itu. Kenapa tidak disyariatkan? Walaupun sejumlah ulama fikih mengatakan itu untuk hanya menguatkan saja, namun pendapat yang lebih tepat tidak perlu diucapkan, karena kita ketahui Nabi SAW ini menjelaskan semua perkara, termasuk doa masuk WC, bahkan mohon maaf doa berhubungan antara suami istri, tapi tidak ada satupun riwayat menjelaskan mengenai bahwa beliau mengucapkan niat ketika akan memulai ibadah sholat misalnya. Begitu pula para sahabat. Oleh karenanya yang afdol ketika akan beribadah cukup dia niatkan, sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan telah terdapat ijma atau kesepakatan para ulama bahwa niat itu mahaluhu fil qalb, tempatnya itu di hati. Cukup dia niatkan ketika akan sholat zuhur bahwa dia akan sholat zuhur, sholat fardu zuhur di dalam hatinya, tanpa perlu dia sebutkan. Kemudian niat pun, dengan niat bisa merubah sebuah adat menjadi ibadat, dari sebuah adat menjadi ibadah. Contohnya kata para ulama, ar-rajulu ya'kulu ta'am syahwatan faqat wa rajulul akhar ya'kulu ta'am imtithalan li amrillahi azza wajalla. Seseorang yang makan, bahkan sekedar makan saja, seseorang yang makan hanya karena syahwat dia, karena nafsunya ingin makan. Ada orang lain juga yang makan dia dengan niat ingin melaksanakan perintah Allah, wakulu washrabu, makanlah dan minumlah tanpa berlebihan. Maka dia makan dan minum dengan niat seperti itu untuk menguatkan badannya agar beribadah. Maka dia, orang yang kedua ini mendapatkan pahala di sisi Allah. Sedangkan yang pertama dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan juga bahkan disebutkan ya oleh para ulama perkataan yang cukup penting, ya. Mereka mengatakan ibadatu ahli al-ghaflah adat wa adatu ahli al-yaqdhah ibadatun. Ibadahnya seseorang yang lalai dari mengingat Allah itu bisa menjadi adat karena niatnya. Begitu pula adatnya seseorang ahli yaqdhah, orang yang selalu ingat kepada Allah, itu bisa menjadi ibadah. Maksudnya apa? Adatnya seseorang, ibadahnya seseorang yang lalai, misalnya seseorang yang dia sholat, kemudian berpuasa, tapi dia cuma hanya ikut-ikutan saja, tanpa memperhatikan niatnya, ya, tanpa kemudian dia mengingat kepada Allah, maka itu bisa bernilai sia-sia di sisi Allah ketika dia tidak menghadirkan niat, sehingga dianggap sebagai adat, ya. Adapun seseorang yang ahli yaqdhah, seseorang yang selalu awas, selalu ingat kepada Allah, berzikir, dia menjadikan adatnya sebagai kebiasaannya sehari-hari sebagai ibadah. Contohnya ketika dia tidur, dia niatkan untuk agar ibadahnya kuat, ya, menjalani ibadahnya kuat. Kemudian juga dengan melaksanakan ibadah hal-hal yang dianggap biasa, ya, dia selalu memasukkan niat ibadah di dalamnya, ya. Dan itu bisa bernilai ibadah karena disebutkan dalam sejumlah hadis, antara lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya, sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu, kalau niat karena memberikan nafkah, maka itu menjadi sedekah terbaik, ya, menjadi sebuah ibadah. Apabila memang diniatkan untuk sebagai, bukan sekedar anggap ini kan adat di kita bahwa suami ini memberikan makan istrinya atau menghidupi istrinya, tidak, tapi dia niatkan karena kewajiban dia sebagai seorang suami memberikan nafkah. Maka ketika dia, bahkan kata Nabi SAW, memasukkan makanan kepada mulut istrinya dengan niat ibadah tersebut, maka itu termasuk sebagai infak yang terbaik yang dia berikan. Subhanallah,
betapa penting adat atau betapa penting kita selalu menghadirkan niat tersebut dalam ibadah. Oleh karena itu, salah seorang ulama, yaitu Abdullah ibnu Mubarak, beliau pernah mengatakan perkataan yang sangat agung. Beliau pernah mengatakan sebuah perkataan yang sangat agung. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbirhu niyyah atau tu'adzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar karena niatnya. Itu menjadi besar karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya. Maksudnya apa? Bisa jadi seseorang mengerjakan sesuatu perkara yang kecil, tapi dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menyingkirkan duri di jalanan, yang merupakan bagian dari keimanan, atau menyingkirkan gangguan di jalanan, yang ternyata gangguan tersebut bisa menyelamatkan nyawa seorang muslim, sehingga niatnya tadi bisa bernilai sangat besar di sisi Allah. Adapun sebaliknya, betapa banyak seseorang yang berniat atau melakukan sebuah amalan yang besar, tapi dia niat atau mempunyai niat yang buruk. Misalnya karena ingin dilihat oleh orang, yaitu riya. Ataupun sum'ah itu ingin didengar, ingin dilihat perbuatannya, ya. Dan ini masya Allah sekarang sarananya sangat banyak, ya. Seseorang ketika beramal, dia foto lalu dia update statusnya di setiap media sosial dia, Instagram, WhatsApp, kemudian di media sosial lainnya, ya. Lalu dia niatkan bahwa agar orang melihat saya soleh. Maka ini bahaya, ya, bahaya yang bisa menggugurkan amalan yang tersebut. Karena Allah SWT berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, ana agna syuraka anisyirk, aku adalah zat yang paling tidak memerlukan sekutu, ya. Barang siapa yang berbuat syirik, mengambil sekutu, meniatkan lain dalam ibadahnya selainku, kata Allah, maka aku akan meninggalkan amalnya tersebut dan kesyirikannya. Artinya amalnya tidak akan sia-sia di sisi Allah apabila dia menyertakan ibadahnya ingin dilihat oleh orang ataupun ingin didengar, ya. Dan sekarang sarananya banyak, makanya oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati. Kita butuh sangat berhati-hati, ya. Kemudian tadi kita berbicara mengenai bahwa tadi pentingnya kita untuk selalu mengikhlaskan niat dalam ibadah, dan juga ibadah bisa merubah sebuah adat menjadi, atau niat yang baik merubah menjadi, mohon maaf tadi bahwa niat yang salah, niat yang kecil bisa menjadi besar karena di sisi Allah pahalanya karena ibadah atau karena niat dia yang baik. Adapun sebaliknya, dengan niat yang salah, seseorang yang amalannya yang terlihat besar namun bisa menjadi kecil di sisi Allah tadi, bahkan ditinggalkan ibadahnya, sia-sia di sisi Allah, ya. Karena niatnya yang salah. Dan bahkan ada sebuah hadis yang perlu kita renungkan, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Suatu saat diriwayatkan bahwa Abu Hurairah pernah datang setelah Nabi SAW meninggal, ya. Beliau keluar dari kota Madinah. Dan ketika beliau kembali ke kota Madinah, mengunjungi kota Madinah, orang-orang pada ribut, yaitu pada generasi setelahnya, itu tabi'in. Ini Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW, datang ke Masjid Nabawi saat itu. Kemudian beliau diminta untuk menceritakan sebuah hadis yang menurut beliau hadis yang dianggap penting sekali. Maka ketika beliau akan menceritakan hadis tersebut, beliau pingsan. Subhanallah, beliau pingsan. Kemudian beliau bangun.
Lalu ditanyakan lagi kepada beliau, apakah hadis tersebut? Sebelum beliau memulai pembicaraannya, beliau kembali pingsan. Subhanallah, beliau kembali pingsan. Dan beliau pingsan hingga 3 kali sebelum menceritakan hadis ini. Kemudian ketiga kalinya, ketika beliau siuman, beliau akhirnya bisa menceritakan hadis yang sangat penting ini, yaitu hadis mengenai niat. Beliau mengatakan, Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun ustushida. Sesungguhnya seseorang yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat kelak adalah seseorang yang mati syahid. Yang mati syahid, sebuah amalan yang sangat mulia bila syahidnya benar, ya, sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW. Kemudian, ya, dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang akan didapatkan bagi seseorang yang mati syahid. Kemudian Allah bertanya kepadanya. Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan, ya, ketika dunia dengan syahidmu itu? Dia mengatakan, qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Kemudian Allah Jalla wa'ala berkata, nah ini hadis qudsi, ya, kalau ada perkataan Allah ini hadis qudsi. Allah berkata, kadzabta, kau berdusta, walakinnaka qatalta li an yuqal jari. Kau berdusta, sesungguhnya engkau berperang, ya, mengorbankan jiwamu agar engkau dikatakan sebagai jari, sebagai seseorang pemberani, sebagai seseorang yang pemberani, ya, ingin mendapatkan julukan sebagai seseorang pemberani atau ingin disebut sebagai seseorang yang berani di hadapan kaumnya. Faqad qil, dan sungguh telah dikatakan. Artinya dia memang ketika hidup di dunia, ketika dia berperang, dia dianggap sebagai seseorang yang sangat pemberani. Sebutannya sudah masyhur, ya. Akan tetapi dia tidak meniatkan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tadi dia berkata seperti itu di hadapan Allah, namun tentu Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Lalu kemudian diperintahkan bagi dia agar diseret wajahnya lalu dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillah. Diseret kepalanya lalu dilemparkan ke api neraka. Karena dia tadi niatnya hanya ingin dikatakan sebagai pemberani. Dia berdusta ketika mengatakan saya berjihad karena Allah. Bukan. Lalu kemudian didatangkan orang kedua, ya, yaitu orang yang mempelajari ilmu, wa nas'alullah al-afiyah, orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Orang yang mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya, termasuk orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan dia mahir di dalamnya. Dia didatangkan dan diperkenalkan kepadanya atau diperlihatkan kepada dia nikmat yang akan didapat oleh seseorang yang mengajarkan ilmu dan juga orang yang memiliki kemahiran dan mengajarkan Al-Quran, ya. Kemudian ditanya kepadanya, Allah bertanya kepadanya, fama amilta, apa yang kau lakukan, apa yang kau amalkan? Kemudian dia mengatakan, ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku mempelajari ilmu lalu aku mengajarkannya. Subhanallah. Dan aku membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah, karenamu. Akan tetapi Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Allah berfirman, kadzabt, kau berdusta, ya, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari niat yang buruk. Kadzabta, kau berdusta, walakinnaka ta'allamta liyuqal alim. Akan tetapi engkau belajar ilmu agama agar engkau dikatakan sebagai seorang alim, seorang ulama. Kemudian engkau membaca Quran agar engkau dianggap sebagai qari,
agar engkau dianggap sebagai qori, disebut sebagai qori yang bacaannya indah, merdu, yang membuat hati orang tersayat. Subhanallah. Faqad qil, dan sungguh telah dikatakan di antara manusia bahwa engkau seorang alim, bahwa engkau seorang qori yang bacaannya bagus, ya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka dia pun mendapatkan nasib yang sama, kata Abu Hurairah. Ditarik wajahnya, ya, lalu diseret dan dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Lalu kemudian didatangkan orang ketiga. Rajulun was'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal. Seseorang yang Allah luaskan rezekinya dan diberikan harta yang banyak. Harta yang banyak. Ya. Kemudian ditanyakan, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan? Yang amalkan dari harta yang telah diberikan kepadamu. Tidaklah aku tinggalkan sebuah jalan yang kau perintahkan untuk diinfakkan di dalamnya, kecuali aku akan infakkan karenamu ya Allah. Ya. Ini untuk orang yang kaya dan diberi kekayaan, dan dia suka bersedekah, terkenal suka bersedekah. Lalu ketika ditanya apa yang kau gunakan uangmu tersebut, hartamu tersebut, dia jawab, tidaklah aku tinggalkan, ya, jalan atau sesuatu amal yang kau perintahkan untuk diperintahkan untuk diinfakkan di situ hartanya, ya, misalnya untuk anak yatim, untuk fisabilillah ataupun amal lainnya, ya, kecuali aku akan infakkan di situ karenamu ya Allah, karenamu ya Allah. Dia berkata seperti itu. Akan tapi Allah yang mengetahui isi hati seseorang, Allah kembali menjawab dia, kadzabt, kau berdusta, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal jawadun, akan tetapi engkau melakukan hal tersebut agar engkau dianggap sebagai seorang yang jawad, orang yang baik banget, atau orang yang dermawan dalam bahasa kita, orang yang dermawan. Faqad qil, dan sungguh telah dikatakan, dan sungguh telah dikatakan, ya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar, maka pada saat itu ditarik wajahnya dan diseret wajahnya tersebut dan dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam kitab sahihnya. Maka pantaslah Abu Hurairah menangis atau pingsan beliau, ya, karena beliau takut amal-amalnya tercampur dengan niat yang tidak ikhlas, ya, sehingga beliau langsung sampai pingsan. Subhanallah, 3 kali. Begitu pula dengan diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, salah seorang raja pertama dalam Islam, yang pertama membuat armada laut dalam Islam. Beliau ketika mendengar hadis ini pun beliau menangis terseduh-seduh, ya, beliau menangis keras, kencang, ya, karena dia takut niatnya salah dalam melakukan amal. Itu adalah para salaf atau para sahabat yang Nabi SAW katakan, khairul kuruni qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kata Nabi SAW, yaitu generasi beliau dan para sahabat. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah ribuan tahun setelahnya, yang sudah banyak amalan kita tercampur dengan urusan dunia, yang perhatian kita sudah banyak urusan duniawi, ya, tentunya kita lebih banyak harusnya merasa khawatir ketika niat kita dalam beribadah tercampur dengan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama senantiasa mewasiatkan bagi kita untuk selalu memperbaiki niat-niat kita dalam beribadah. Antara lain disebutkan oleh Sufyan al-Thawri, beliau mengatakan, ma alajtu syai'un ashadda alayya min niyati, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih susah, ya, dibandingkan aku mengobati niatku dalam beribadah, kata Sufyan al-Thawri. Li'annaha tataqallab alayya, karena niat itu berubah-ubah. Kadang niat kita benar ketika ke masjid ingin beribadah, tapi ketika di tengah jalan ada orang melihat, wah subhanallah, kita pakai pakaian rapih, bagus,
wah ini orang soleh di kampung kita nih lewat, berubah niat kita ya. Naudzubillah. Atau seorang pemuda ya, ketika lewat di hadapan, ya mohon maaf ya, misalnya akhwat, langsung berubah niatnya, ingin dianggap sebagai ikhwan yang ideal misalnya. Maka ini subhanallah ya, berbahaya, dan ini sangat sulit sekali untuk, bahkan ulama salaf mengatakan sulit sekali untuk mengobatinya ya. Sehingga para ulama dahulu ya, antara lain salah seorang ulama yang namanya Nafi Ibn Jubair, beliau ketika ditanyakan, ala tashhad jenazah, apakah kau tidak melihat atau tidak mengantarkan jenazah ketika ada seseorang meninggal, apakah kau tidak ikut mengantarkan? Beliau kemudian mengatakan, kama anta hatta anwiya, aku akan bersama denganmu sampai aku memperbaiki niatku dulu. Jadi ketika bahkan beliau ketika akan mengantarkan jenazah ya, yang pahalanya antara lain dapat 1 qirat, sekitar 1 gunung Uhud pahala mengantarkan jenazah muslim, maka dia diam dulu. Dia berpikir, saya akan bareng bersama Anda, tapi ntar dulu, saya mau perbaiki niat saya dulu. Saya akan koreksi, apakah saya niat ini untuk mengantarkan jenazah karena ingin berharap karena Allah, melaksanakan perintah Allah dan mendapatkan pahalanya, atau hanya karena ingin sebagai adat saja ya, karena orang sama-sama pergi ke kuburan mengantarkan, gak enak ini orang di kampung kita ya. Beliau berhenti dulu, dan ini juga dikatakan sejumlah ulama itu ketika akan beribadah mereka berdiam terlebih dahulu, kemudian mengkoreksi hati mereka, melihat kepada hati mereka, apakah saya akan misalnya melakukan sesuatu ini karena, apakah ketika saya berinfak, apakah saya ingin dilihat orang-orang sebagai dermawan, ataukah karena memang saya niat karena menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya penting juga kita mengikuti hal tersebut ya. Ketika kita akan melakukan sebuah ibadah, kita diam terlebih dahulu atau kita pikirkan terlebih dahulu, kita lihat kepada hati kita ya, kemudian kita perbaiki ya. Oleh karenanya para ulama juga mengatakan mengenai hukum niat yang berubah-ubah, bila sebuah ibadah yang merupakan kesatuan, contohnya ibadah sholat, ketika dia mulai sholatnya, dia niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di tengah jalan ya, niatnya berubah karena ingin misalnya dipuji ya, dipuji akan sholatnya. Maka para ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan, apabila satu kesatuan tapi dia diawali dengan niat yang baik, maka insya Allah ibadahnya nggak rusak. Ya. Kemudian bagaimana ibadahnya tidak rusak selama dia berusaha untuk menghilangkannya. Mohon maaf ya, saya kasih takkid atau tambahannya, bahwa ibadahnya tidak rusak bila dia berusaha menghilangkan niat tersebut. Bila berusaha dia menghilangkan niat tersebut, maka ibadahnya tetap sah ya. Adapun bila tidak, dia melawan niatnya ya, ketika sholat awalnya tadi niatnya dia ibadahnya hanya karena Allah, namun di tengah jalan ada niat yang lain, ingin dipuji misalnya, atau ingin dilihat oleh orang, dia tidak berusaha melawannya, karena sebagian ulama mengatakan riya itu nikmat pada hakikatnya ya. Dilihat orang itu ingin dipuji itu nikmat sebenarnya. Kemudian dia tidak berusaha menahannya, tidak berusaha melawannya, maka sebagian ulama mengatakan maka niat yang berubah tersebut merusak amalnya ya. Merusak amalnya, dan ini perlu kita berhati-hati.